Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya akan mengambil topik tentang hikmah di balik musibah banjir, sahabat lovers. Seperti yang kita ketahui bahwa di awal tahun 2021 ini kita mengalami musibah banjir bandang di tanah air, sahabat lovers. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya di balik semua ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat lovers yang beriman, sebelum saya melanjutkan ke video yang selanjutnya, agar channel YouTube saya lebih berkembang lagi, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, di subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya juga dong, agar setiap kali postingan saya kalian dapat melihatnya, sahabat lovers. Terima kasih ya. Sahabat lovers yang beriman, orang cerdas yang dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab adalah orang yang banyak mengingat Allah serta mampu merenungi berbagai peristiwa kehidupan dunia dan mengambil pelajaran dari semuanya untuk menyiapkan bekal menyongsong kehidupan setelahnya. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Imran ayat 190-191. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat lovers yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan tentang ciri dari seorang yang cerdas sejati. Beliau bersabda, Al-Qaisa min dana nafsahu wa amila lima ba'dal aut wal ajizu man asba'a nafsaha hawaha wa tamanna 'ala Allah. Artinya, orang yang cerdas adalah orang yang memuhasabah dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. HR Tirmizi 2459. Allahu a'lam bishawab. Sahabat lovers yang beriman, musibah banjir yang melanda Bogor, Jawa Barat, Malang, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Manado, Sulawesi Utara, NTT, dan beberapa daerah lain di Indonesia awal tahun ini sebenarnya membawa hikmah dan pelajaran yang sangat banyak bagi kita. Di antaranya, banjir menunjukkan besarnya kekuasaan Allah. Air yang tenang dan menyenangkan bisa menjadi menakutkan bila mana Allah telah memerintahkan. Air itu adalah makhluk Allah yang taat dan senantiasa bertasbih kepadanya. Allah berfirman, Tusabbahu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa imman syai'in illa yusabbahu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya.
Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Surat Al-Isra ayat 44. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat lovers yang beriman, apabila semua makhluk itu padahal mereka memiliki kekuatan luar biasa, di antaranya air ketika ia meluap dan besar, tunduk kepada Allah, maka seharusnya manusia sangat pantas untuk lebih tunduk kepada Allah. Karena manusia itu lemah dan tidak ada apa-apanya dibanding makhluk Allah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Surat Al-Imran ayat 83. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat lovers yang beriman, jika banjir yang ada hari ini sudah cukup membuat kita khawatir, lalu bagaimana dengan banjir di zaman Nabi Nuh dahulu? Maka, apakah kita tidak takut jika seandainya banjir sekarang berubah menjadi 1000 kali lipat lebih dahsyat? Karena Allah yang menakdirkan banjir hari ini, juga Allah yang menakdirkan banjir di zaman Nabi Nuh itu. Wallahu a'lam bishawab. 2. Muhasabah. Banjir yang melanda dan merendam semuanya, bahkan ada yang sampai ke atap, hingga kita benar-benar kehilangan makanan dan tempat tinggal. Rumah-rumah hanyut, air bersih terputus, dan terpaksa mengungsi dan harus tidur di tenda-tenda atau ke tempat saudara. Apakah kejadian alam sematakah ini? Tidak, sekali lagi tidak. Tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan seterusnya adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak butuh undangan, mereka hanya menunggu perintah Tuhan. Lalu, buat apa mereka datang? Untuk mengingatkan kita semua dari dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Allah berfirman, Zaharul fasadu fil barra wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat lovers yang beriman, jangan kita saling menyalahkan dan melempar tuduhan kepada orang lain. Tidak perlu kita berteriak-teriak bahwa banjir ini karena si fulan dan si fulan yang tidak benar mengatur ini dan itu, atau malah menyalahkan hujan. Cukuplah jadikan pelajaran dan bahan muhasabah diri kita sendiri. Jangan merasa suci dan bersih, seolah musibah ini hanya karena si fulan dan si hujan, sedangkan kita tidak turut serta dalam hal ini. Apakah kita tidak punya dosa? Mari kita renungkan ayat yang mulia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah memperbaikinya. Surat Al-A'raf ayat 56. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat lovers yang beriman, sekarang coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, kemanakah kita buang kresek makanan, botol air kemasan setelah kita nikmati? Ke tempat sampahkah ataukah tidak? Jika selama ini kita yang kerap kali membuang sampah sembarangan, tidak peduli, kemudian hari ini terjadi banjir yang merendam kita sendiri, apakah pantas dan adil kita salahkan orang lain?
Jika kita berkelakuan seperti ini, yaitu mudah menuduh sebab kesialan itu datang dari pihak-pihak tertentu tanpa mau introspeksi diri sendiri, maka kelakuan kita sama halnya dengan kelakuan Fir'aun dan kaumnya, yang mudah menisbatkan kesialan kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Na'udzubillahi min zalik. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah berfirman, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 131. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat lovers yang beriman, oleh sebab itu, banjir yang melanda adalah bahan muhasabah diri kita masing-masing. Bukan untuk menyalahkan orang lain. Lihat di mana kita berada. Apakah kita ini orang yang baik yang selalu berusaha memperbaiki? Baik memperbaiki hubungan dengan Allah atau hubungan dengan lingkungan. Atau malah kitalah yang selama ini merusak tapi kita tidak kunjung sadar. Allah timpakan banjir, hendaknya kita introspeksi, bukan malah menghina dan menjelekkan pihak-pihak tertentu. 3. Sesuatu yang berlebihan akan memudaratkan. Sahabat lovers, sebagaimana banjir, karena air yang berlebihan memudaratkan, maka segala sesuatu yang berlebihan adalah hal yang tercela dan pasti memudaratkan. Agama kita melarang sekali sifat berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk beragama sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum ghulu." Artinya, jauhilah oleh kalian sikap-sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. H.R. Ahmad, Turmizi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Oke sahabat lovers, saya pikir sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai topik hikmah di balik musibah banjir, sahabat lovers. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat lovers semuanya, dan selalu waspada untuk menjaga kesehatan dari COVID-19 beserta musibah banjir, sahabat lovers. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.